Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan gerak secara seimbang, dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Nah, sekarang diperhatikan di situ, ayo mengamati, ayo diamati ya. Nah, di situ apa kira-kira gambarnya ya? Nanti menceritakan tentang apa ya? Nah, di sini halaman kelas yang bersih. Bacaannya bisa dibaca di buku paket temanya juga ada ya. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya di situ ayo mengamati lagi. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Diperhatikan gambarnya ya. Di situ ada kebersamaan saat olahraga bersama. Itu saat berdiskusi bersama. Terus yang lainnya menyanyi bersama. Dilihat gambarnya ya. Itu adalah beberapa contoh kebersamaan yang nantinya akan mewujudkan persatuan. Nah, selanjutnya sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, di situ sudah ada kotakannya ya. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Sudah ada contohnya satu, yaitu mau berbagi dengan teman. Nah, kira-kira titik-titik yang lainnya bisa diisi dengan apa ya? Ya, contohnya sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah yaitu berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi teman itu tidak boleh milih-milih. Semua teman sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Selanjutnya, yang ketiga, jika berbuat salah, mau meminta maaf ya. Jika kalian salah sama teman kalian, bisa meminta maaf. Selanjutnya yang keempat, membantu teman yang terkena musibah. Ya, misalkan kalau temannya jatuh, bisa ditolongin. Jangan temannya jatuh nanti ditertawakan ya. Jadi kalau temannya jatuh
ditolongin, membantu teman yang terkena musibah. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak memaksa kehendak kepada orang lain ya, tidak boleh memaksakan kehendak ya kepada orang lain. Selanjutnya menghargai dan menghormati bapak dan ibu guru ya, menghargai dan menghormati bapak dan ibu guru. Nah, itu beberapa contoh sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Bisa dipelajari ya. Selanjutnya di situ ada gerakan keseimbangan. Nah, ini sudah masuk pelajaran olahraga ya, PJOK. Di situ yang pertama yaitu terlentang. Diperhatikan gambarnya. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, terlentang. Nah, cara melakukannya. Yang pertama yaitu mula-mula terlentang dengan posisi badan lurus. Ya, yang pertama terlentang dengan posisi badan lurus. Terus yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Ya, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Terus yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Di rumah bisa dipraktekkan sendiri ya. Selanjutnya yang kedua, miring. Tadi terlentang, sekarang miring. Cara melakukannya yaitu yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus ya. Miring dengan kedua kakinya lurus. Terus selanjutnya yang gambar B. Salah satu kaki diangkat. Salah satu kakinya diangkat. Tahan beberapa saat semampunya. Ditahan dulu ya, beberapa saat semampunya. Bisa dihitungi ya. Selanjutnya salah satu kaki ditekuk ke belakang. Di sini sambil dilihat gambarnya ya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang. Tahan beberapa saat semampunya. Itu posisi miring. Sekarang selanjutnya telungkup. Diperhatikan gambarnya telungkup. Nah, cara melakukannya yaitu yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Ya, kakinya lurus, kepalanya menghadap ke bawah. Selanjutnya yang kedua, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Nih ya gambarnya ya. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Selanjutnya yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Tadi satu kaki, sekarang dua kaki diangkat semua. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.